Saya memperkenalkan diri, saya selaku Ketua Kopektel Cianjur, kemudian akan menyampaikan terkait dengan sekilas Kopektel Cianjur, di mana beberapa tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, kita diuji dengan adanya musibah, yaitu adanya COVID-19, di mana bisnis kita alhamdulillah tetap eksis walaupun dalam suasana yang betul-betul ini sangat mengkhawatirkan, bahkan membuat kita tegang, karena kita melayani masyarakat pada saat itu, di mana kita harus betul-betul menyampaikan dan melayani secara transparan. Perjalanan waktu kita diuji dengan pada saat itu berbagai alat sarana kesehatan atau alkes, itu harganya cukup menjulang tinggi. Demikian juga terkait dengan apa yang harus diberikan kepada mereka untuk membantu, untuk mensupport, untuk menolong terhadap masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Nah, pada saat itu kita dengan sepakat lillahi ta'ala memberikan terkait dengan layanan secara sosial dan juga kepedulian untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi kita turun mengerahkan semua tenaga kesehatan dan membantu ada yang di puskesmas, kemudian yang terjun kepada masyarakat, serta memberikan arahan dan sosialisasi untuk mengantisipasi terkait dengan COVID-19. Nah, selang beberapa kemudian, ujian Kopektel ini betul-betul diuji kembali. Pada tanggal 21 November 2022, gempa Cianjur itu sangat dahsyat dan menguji kita kembali, di mana gedung klinik kita yang pasiennya cukup banyak, rata-rata per hari itu 125 orang, mengalami kerusakan yang cukup fatal. Dan ini menjadi pemikiran kita yang betul-betul harus fokus. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kopektel yang sangat respon, memberikan support, memberikan bantuan agar gedung poliklinik ini bisa segera direnovasi. Mudah-mudahan, mohon doanya agar pelaksanaan renovasi klinik ASRI ini berjalan dengan baik. Nah, kaitannya dengan bisnis yang ada di Kopektel ini, kenapa Kopektel ini bisa maju dan berkembang, sementara di koperasi-koperasi lain itu berjatuhan? Tiada lain, bisnis kita adalah didukung oleh beberapa bisnis, ya. Itu kurang lebih ada 10. Hanya saya ingin menyampaikan bahwa bisnis yang utama kita yang bisa menopang eksis itu, yang pertama adalah adanya bisnis telekomunikasi, yaitu di bidang jaringan telekomunikasi, itu bekerja sama dengan Telkom dan Telkom Akses. Nah, sehingga kontribusi yang diberikan oleh PT TA, itu adalah usaha Kopektel, itu memberikan revenue sebesar 50%. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya juga adalah eksistensi dari kontribusi klinik ASRI ini, itu menyumbang sebesar 35% dari revenue yang kita terima. Kemudian terkait dengan unit usaha lainnya disusul dengan simpan pinjam, itu menyumbang sekitar 15%. Dan kemudian bisnis kos-kosan, kemudian kios, kita punya ruko, sampai kita juga punya tempat pertemuan, yaitu futsal. Nah, alhamdulillah, itu kan dijadikan tempat RAT kita. Ya, jadi yang lainnya itu kontribusinya dari unit yang saya katakan tadi. Nah, tentunya trik kita untuk membangun supaya ini tetap eksis adalah kebersamaan, kemudian soliditas, tentunya ditunjang oleh etos kerja yang
kami harapkan itu bisa memberikan yang terbaik. Nah, kita punya trik yaitu 5 as dalam bekerja. As yang pertama adalah kalau kita bekerja itu harus bekerja keras. Tidak cukup ternyata bekerja keras, kita juga harus bekerja dengan cerdas. Kemudian kita juga bekerja dengan tuntas. Jadi kalau bekerja itu harus tuntas targetnya. Dan yang keempat, asnya adalah bekerja itu harus berkualitas. Dan terakhir, kita kalau ingin kita bekerja mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa kita as yang terakhirnya itu adalah bekerja dengan ikhlas. Jadi mudah-mudahan dengan as ini memacu semangat rekan-rekan Kopektel, para pengelola dan pengurus pengawas semua bersatu padu untuk menumbuhkan atau membangkitkan semangat dalam melayani masyarakat. Itu yang bisa kami sampaikan, dan mungkin saya dalam hal ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya jazakallahu khairan katsira kepada Koptel yang telah mensupport, yang telah mendorong kita untuk maju, baik itu secara material maupun bantuan yang terkait dengan ujian tadi. Nah, mudah-mudahan kami doakan Koptel akan tetap maju jaya dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk anggotanya sendiri, Pak, Kopektel Cianjur itu memiliki anggota berapa banyak? Nah, kalau berbicara anggota, alhamdulillah dari tahun ke tahun kita menurun, ya. Anggotanya menurun, khususnya yang aktif, ya. Itu ada 15 orang, dan yang pensiunan itu ada 70 orang. Total itu 85 orang, ya. Nah, dari penurunan tersebut, alhamdulillah kalau SHU justru tumbuh. Ini yang menjadi tantangan kita. Artinya terkait dengan pembagian SHU itu sangat bermanfaat dan diharapkan oleh anggota. Nah, mudah-mudahan dengan adanya jumlah anggota yang terus menurun karena kondisi saat ini adalah era digitalisasi, sehingga otomatis SDM yang aktif itu makin berkurang. Namun kita bertambah dengan adanya anggota luar biasa. Ini ketutup dengan itu. Jadi kita layan kita tuh ada anggota biasa yang terdiri dari pegawai aktif dan pensiunan, dan ditambah dengan anggota luar biasa dari pengelola. Jadi kita melibatkan semua yang betul-betul konsen untuk memajukan Kopektel yang kita cintai. Jadi seperti employee mobility adalah isu dan tantangan selanjutnya untuk para Kopektel. Nah, untuk mensiasati itu dari Kopektel Cianjur sendiri melakukan trik seperti apa, Pak? Ya, ini menarik nih, employee mobility terkait dengan pergerakan daripada pegawai di era digitalisasi seperti ini. Intinya kita akan menyesuaikan terkait dengan era digitalisasi ini. Nah, kita sudah memikirkan ke depan kita tidak hanya fokus ya untuk berbisnis dengan mitra Telkom ataupun anak usaha Telkom, tetapi juga kita sudah beralih ya, salah satunya adalah bisnis terkait dengan poliklinik ini. Ada apotek dan ada klinik. Ini menarik. Alhamdulillah pada saat RAT kemarin kita mendapat apresiasi dari Ketua Dekopinda. Karena apa? Ternyata yang bikin menarik itu Kopektel itu mempunyai bisnis yang unik, yang antik, yang orang lain tidak punya. Apa? Yaitu klinik. Nah, rumah sakit saja, kemudian dinas kesehatan yang ada di Cianjur ini tidak memiliki klinik. Ini yang menjadi perhatian kenapa Kopektel bisa memiliki atau unik bisnisnya, padahal harusnya idealnya adalah dari dinas kesehatan memiliki klinik. Nah, ternyata ini panjang, ini berkat daripada senior-senior kami yang telah merintis terdahulu. Jadi bisnisnya itu bukan hanya simpan pinjam, tetapi sudah beralih ke new engine business, gitu kan. Nah, dalam hal ini yang sudah terasa manfaatnya adalah poliklinik ini.
Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kita lihat perkembangannya makin tren dan kita melayani bukan hanya pegawai atau pensiunan Telkom saja, tetapi sudah mengcover terkait dengan eksternal juga, di mana kita klinik ini melayani PLN, kemudian melayani BPJS yang jumlahnya sudah mencapai 19.000. Nah, bayangkan itu ya. Nah ini, dan berikutnya ada juga in-health mandiri, berobat ke sini juga. Ya, demikian juga untuk umum. Nah saya yakin kita juga sedang merintis terus bekerjasama dengan mitra-mitra terkait dengan perusahaan-perusahaan yang karyawannya banyak untuk bisa bergabung di sini. Hanya permasalahannya, mohon support agar gedung klinik ini segera terselesaikan. Kita lihat tadi, walaupun kondisi darurat kita melayani, ya luar biasa jumlah pasiennya. Apa yang kita sampaikan kepada mereka, terutama adalah kita melayani dengan sepenuh hati, dengan menyentuh hati mereka, kemudian dengan layanan terbaik, melibatkan 8 dokter, ya, kemudian 6 perawat, 1 bidan, alhamdulillah bisa mengcover. Nah, kita mendapat tantangan dari Ketua DKPINDO itu, ya, yaitu bagaimana Kopektel bisa bekerja sama untuk mengembangkan klinik ini dengan kooperasi-kooperasi lainnya, supaya nanti ada klinik asli 1, klinik asli 2, klinik asli 3. Itu harapannya. Ini adalah support dan tantangan bagi kita, ya, walaupun dalam kondisi ekonomi seperti ini kita tahu bahwa Bank Dunia saja sudah menyampaikan, ya, bahwa nanti di tahun 2023 ini 30% negara-negara akan mengalami terkait dengan penurunan, ya, penurunan. Nah, ini juga sudah dicoba, ya, resesi lah. Kita alhamdulillah, ya, Allah menolong kita. Makanya dengan semangat kita tadi, yang nama tadi didukung oleh semangat yang luar biasa dari seluruh jajaran kita. Fa'idha azamta fatawakal 'ala Allah. Jadi kalau kita sudah bertekad, mempunyai niat, langkahkan kaki, berupaya maksimal, berdoa, hasilnya tawakal 'ala Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah menolong kita dan menunjuki jalan yang lurus sehingga kita bekerja mencapai yang maksimal dan manfaat bagi umat. Itu mencapai berapa atau ada kenaikan berapa persen gitu Pak? Ya, alhamdulillah. Kalau kita dibandingkan dengan tahun lalu, memang kita ada sedikit penurunan karena yang tadi ada hambatan-hambatan terkait dengan dampak COVID, ada juga terkait dengan dampaknya gempa, gitu kan. Tapi tidak signifikan, ya. Jadi alhamdulillah kita bisa meraup SAU sebesar 370 jutaan, gitu kan. Ya, gitu. Jadi mulai revenue sekitar 6,3, dengan biaya yang dikeluarkan itu sekitar 5,9. Jadi net kita mendapat SAU itu 370-an. Alhamdulillah. Pak, untuk dukungan dari Kopektel itu sendiri pada Cianjur seperti apa Pak? Yang jelas sangat diharapkan dan selama ini sudah berjalan dengan baik itu bantuan untuk pengembangan usaha, ya kan, untuk tambahan modal. Kita selalu koordinasi dengan Kopektel dan alhamdulillah tidak rumit, ya. Hanya saja nanti kita akan tetap, ya, mengharapkan dan minta bantuan supportnya agar betul-betul membantu program Kopektel, di mana program Kopektel ini di tahun ini adalah adanya tambahan modal untuk PT, ya kan. PT trennya juga naik, hanya saja nanti dari sisi utang karena juga kita terkait dengan Telkom dan PTTA, gitu kan. Nah ini mungkin perlu kita intensifkan. Jadi alhamdulillah jika Kopektel, ya, mau membantu terkait dengan pendanaan, kita sangat diharapkan karena kita ada program terkait dengan pengembangan usaha, kemudian juga ada terkait dengan penambahan modal kerja. Baik Pak, ada pesan khusus untuk kegiatan RAPK ini, semoga seperti apa? Yang jelas saya dari Kopektel Cianjur pesannya adalah
tetap membangun kebersamaan, tetap semangat, dan tingkatkan etos kerja. Bekerja adalah ibadah. Di tahun 2023 ini, Kopektel Cianjur itu menginginkan kerjasama dengan Koptel, khususnya kerjasama di bidang bisnis, di mana ada usaha, salah satunya itu klinik, yang ingin mengembangkan atau membuka cabang di daerah-daerah yang strategis. Dan ini juga menjadi perhatian koperasi lain. Kalau bisa bekerja sama dengan Koptel, ini yang kita inginkan, dan tentunya ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, di samping itu juga ada potensi kita untuk mengembangkan bisnis, di mana kita punya gedung futsal, itu bisa dijadikan pergudangan. Dunia dan akhirat, bekerjalah dan carilah pemasukan yang halal. Insya Allah berkah, berkah, berkah.